Gimana Bu Heti kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Adi. Alhamdulillah ya Bu ya. Bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga sekarang sudah nyampe ke PI 5 ya Bu ya. Ya, Tinggal satu PI lagi gitu. PI 6. Harus tetap semangat gitu ya. Bismillah menyelesaikan apa yang kita mulai gitu ya Bu ya. Untuk PI 5 ini nanti fokus pendampingannya tentang refleksi Bu, refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian juga diskusi rancangan program yang berdampak pada murid ya Bu ya. Kemudian yang terakhir diskusi komunitas praktisi. Untuk sebulan akhir ini apa yang pencapaian yang sudah dicapai sama Ibu? Untuk pencapaian saya alhamdulillah itu dalam bulan-bulan kali ini saya sudah mempelajari dan mengerjakan LMS di modul 3.2 tentang pemimpin dan dalam pengelolaan sumber daya, dan juga saya mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dan alhamdulillah LMS-nya, tugas-tugas yang di LMS sudah semua ya Bu ya? Alhamdulillah Sudah melebihi target kan ya Bu ya? tidak aman. Alhamdulillah aman ya Bu ya. Untuk yang pertama tentang refleksi aksi nyata modul 3.1 ya Bu ya. Tentang pengambilan keputusan berdasarkan hasil pemetaan Ibu, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu? Jadi untuk mengambil keputusan ini sangat berpengaruh sekali Bu ya, karena di modul untuk rencana tidak lanjutnya kan kita kan bisa mengecek ya dan menentukan tugas-tugas yang diambil 2, 3. Nah, kegiatan itu kan dilaksanakan dengan adanya tadi penerapan pembelajaran bersosialisasi, penerapan pembelajaran dengan KSE yang diperkuat dengan adanya coaching atau supervisi. Jadi untuk hal tersebut kan kita komunikasikan dan juga untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh nanti peserta didik saya, khususnya di saya, dan juga maupun nanti di rekan sejawat saya yang ada di sekolah sana. Seperti itu. Ya Bu ya, berarti melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kemudian KSE juga ya Bu ya. Intinya sih apa yang kita dapat di grup penggerak ini diaplikasikan gitu ya Bu ya di sekolah gitu. Kemudian apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Yang perlu dikembangkan itu menurut saya bagaimana saya harus lebih berkolaborasi lagi dengan teman sejawat untuk dapat untuk dapat melakukan sesuatu perubahan kepada peserta didik atau perubahan pada program sekolah supaya lebih bertahan kontinu ya dan adanya tidak ada miskomunikasi gitu. Jadi harus terus berkoordinasi berikutnya sih komunikasi yang jelas dan kerjasama yang jelas juga. Iya, betul sekali ya Bu ya, kalau sesuatu itu harus dikomunikasikan ya Bu ya. Kemudian apa hal yang menurut Ibu mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Ya, mendukung adalah seperti tadi Bu, adanya suatu kerjasama yang solid dari pihak-pihak terkait, bukan hanya teman sejawat juga, tapi dari atasan pertama, mungkin juga dari warga sekolah ya Bu ya, murid, apalagi kita kan membutuhkannya adalah struktur utamanya adalah peserta didik ya Bu ya. Setiap segala apapun yang kita pembiasaan atau pembelajaran kan kita fokusnya kan ke murid. Kemudian saya juga minta kerjasama dengan orang tua siswa untuk segala program yang kita bentuk. Jadi tanpa mereka mungkin program atau program sekolah atau kelas gitu ya tidak bisa berjalan gitu. Artinya tidak ada dukungan. Kalau kita melakukan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu dengan orang tua murid, tentunya itu akan berjalan dengan lancar gitu, sampai dengan titik tujuan kita ingin capai seperti itu. Ya,
Ya, semua elemen yang ada di sekolah itu yang sangat berpengaruh ya, Bu, ya. Kemudian adakah pengalaman yang terjadi yang mencerminkan dilema etika? Ada Bu, kalau dilema etika contohnya pada saat saya diberikan mandat untuk membimbing mahasiswa PPG kemudian PPL oleh kepala sekolah yang itu sudah terdaftar, ada MOU-nya terdaftar di universitas, yaitu nama saya. Dilema etikanya adalah saya kan mempunyai kelas di mana saya juga mempunyai siswa yang harus saya membimbing siswa-siswa saya. Nah, kemudian di saat dua pilihan itu, saya harus benar-benar tidak merugikan satu sama lain atau tidak merugikan dari dua kegiatan itu. Maka yang saya lakukan adalah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan guru untuk menemukan solusi yang tepat, di mana saya tidak harus meninggalkan kelas atau kelas saya tidak kosong, ataupun saya harus terus membimbing mahasiswa PPG pada saat diperlukan. Jadi kami menemukan titik kunci yaitu pada saat saya keluar dari kelas atau ada jadwal untuk membimbing, ada guru yang tidak ada jam untuk masuk ke kelas saya, atau pada guru yang tidak sudi guru sendiri tidak sudi kan seminggu itu satu kelas di jam 8, jadi bisa itu sih. Jadi dua-duanya itu insya Allah tetap terkendali. Itu benar-benar dilema ya Bu ya, dilema etika ya, di antara dua hal yang penting gitu ya, dua-duanya itu. Menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Menurut saya sudah sesuai, karena saya berdasarkan data-data saya Bu, untuk modul 3.1 ini sesuai Bu, karena dalam pengambilan keputusan pada saat di modul 3.1 ini saya yang jadi patokan atau rujukannya adalah mempertimbangkan tadi Bu ya, adanya 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah gitu ya yang saya pelajari, menjadikan keputusan itu nanti akan bisa saya pertanggungjawabkan. Ya, menurut data-data saya mah sudah sesuai Bu. Iya, kan kita belajar 4 paradigma ya Bu ya, sama 3 prinsip sama 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Kemudian apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Itu yang saya harus evaluasi adalah pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai stakeholder ya Bu ya. Jadi pengambilan keputusan yang saya tidak bisa mengambil secara pribadi, harus ada dukungan dari berbagai pihak. Seperti itu Bu. Jadi pengambilan keputusan yang benar-benar harus terkoordinir dengan warga sekolah. Mungkin itu Ibu untuk aksi nyata modul 3.1-nya. Sekarang tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Ibu? Menurut data saya sudah buat itu. Saya rancangan program. Saya sudah membuat itu rancangan program yang berdampak pada murid. Apa Ibu? Apa bentuk programnya? Programnya itu ada program untuk lingkungan. Nah, yang saya buat di sini dengan kata segar, akronim dari kata segar, yaitu segar itu adalah sekolah elok, generasi andalan, dan religius. Karena program ini kita masuk ke kurikuler, jadi intinya di program ini mengembangkan kesadaran akan kebersihan dan kenyamanan lingkungan dengan pendekatan tadi berbasis aset itu ya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Seperti tadi untuk program ini yaitu adanya pengolahan sampah yang akan menjadi bernilai guna
seperti kemudian adanya anak-anak itu untuk menggunakan wadah plastik sendiri dari rumah sehingga sampah itu berkurang. Namun sampah-sampah yang bisa diolah perbedaan non organik sama organik itu nanti akan kita jadikan bahan baik guna, seperti misalkan misalnya botol minum akan diisi dengan sampah-sampah seperti potongan-potongan plastik, potongan-potongan kertas, seperti itu. Berarti lebih fokus ke lingkungan ya Bu ya. Tadi segar, sekolah elok, generasi andalan dan religius. Kemudian dukungan apa saja Bu yang diperlukan untuk menerapkan program ini? Karena program ini melibatkan kepemimpinan murid ya Bu ya, jadi pelaksanaan program ini didukung, diberikan dari aset sekolah, yaitu adanya modal manusia yang terdiri dari murid, ada guru, kemudian kepala sekolah, kemudian saya juga sekolah kami juga melanjut ke sekolah yang terdiri dari komite kelas, artinya seluruh komite kelas 1 sampai kelas 6 itu berkontribusi untuk siswa ya. Jadi mereka mendukung adanya nanti akan ada program ini. Sebenarnya program ini sudah dibentuk pada saat pertengahan semester 1 selama 3 bulan. Itu setelah di ACC-nya visi dari program yang menggunakan belajar. Jadi untuk visi sekolah berbasis lingkungan, kemudian saya satukan kombinasikan dengan visi CGP, kemudian dirapatkan dengan teman-teman. Ya, jadi di ACC lah untuk berbasis lingkungan, tapi ada program proyek lainnya akan membuat sesuatu hasilnya itu. Tapi bagus ya, langsung eksekusi gitu. Dari apa tadi Bagja ya? Modul buat ya, Bagja 2.2 ya. Ya. Apa yang menjadi tantangannya Bu dalam program melaksanakan program ini? Ya secara umum sih berjalan sekali, tapi pasti ada tantangannya atau pendalaman nanti ilmu barunya atau penerapannya. Terkadang terbentur dengan pengolahan waktu yang terbatas, tantangan dalam penerapan totalitas. Artinya kita itu menjadi tantangannya adalah perlunya ada diskusi dan kerjasama dengan rekan-rekan guru dalam kolaborasi maupun dalam nanti dalam coaching. Jadi tantangannya itu bukan program, jadi waktunya harus ada, bagaimana program ini harus terbentuk, terus koordinasi itu. Artinya kan kalau misalnya orang tua murid kan setiap kelas itu kan harus ada kerjasama dengan setiap kelas untuk menyatukan waktu guru dengan para wali kelas dan wali kelas dengan para orang tua siswa. Nah, yang terbentuknya adalah waktu untuk coaching orang tua, cara untuk mengetahui apakah menyetujui atau tidak. Tapi ya kita terhandle dengan adanya gadget. Jadi walaupun saya tidak merapatkan atau orang tua berdiskusi di dalam kelas atau mendatangkan siswa di dalam grup, nanti kita ya di dalam grup itu berdasarkan dari kepala sekolah kita share setiap wali kelas, di share itu di grup komite kelas. Artinya komite kelas mengetahui atau itu walaupun tanpa adanya proses wawancara, tidak diskusi atau terbuka terdukung data itu juga. Intinya itu koordinasi ya, kolaborasi. Kemudian tadi sudah ya Bu ya untuk rancangan program yang berdampak pada murid. Sekarang tentang perkembangan komunitas praktisi. Kemudian ini Bu, kan Ibu sudah merintis ya Bu ya komunitas praktisi di sekolah. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar itu? Komunitas praktisi terhadap proses belajar memang sangat bermanfaat sekali ya Bu ya.
karena itu kan wadah untuk saling kita berdiskusi gitu ya, untuk saling berbagi praktik baik, untuk berbagi praktik baik pembelajaran dengan guru kan gitu, dengan rekan-rekan sejawat. Bahkan di sini bukan hanya guru saja, berbagi praktik baik dengan para mahasiswa sedang membutuhkan pembelajaran menjadi guru profesional gitu, di double gitu praktik sini gitu ya. Selain rekan sejawat sendiri, mahasiswa pun harus ya maksudnya untuk berbagi ilmu kepada mereka gitu, yang memang notabene kan ada yang masih semester 5 ya PMDS itu bahasa dari berganti pakai yang jadi semester 5, di mana mereka itu belum mengetahui strategi bagaimana anak-anak belajar di kelas, strategi gimana melakukan program, kalau program di sekolah itu bagaimana caranya harus dengan apa dulu dan seperti itu. Jadi ya itu Bu, jadi memang sangat dibutuhkan sekali untuk meningkatkan kompetensi guru untuk melakukan peningkatan kita di proses pembelajaran. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktis ini? Ya, perubahan yang alami adalah setiap guru sekarang nih alhamdulillahnya di sini kan gurunya banyak muda-muda, tetapi yang senior-senior juga itu udah merasa juga ingin sama dengan proses pembelajaran yang misalkan dengan adanya misalkan kayak permasalahan siswa studi atau apa, jadi mereka ingin mencoba sesuatu yang baru, dengan pengalaman yang baru. Kemudian dengan proses pembelajaran ternyata kalau pembelajaran itu juga harus dieksekusi mengajar ya, harus dengan adanya KSE anak mindfulness gitu ya, mereka terapkan juga. Oh, dengan adanya speaking ya mereka terapkan juga. Jadi itu Bu, intinya perubahannya adalah sedikit terdengar bahkan terlihat ya. Apalagi saya keliling setiap kelas. Mungkin itu Ibu, terima kasih, sehat-sehat ya Bu ya. Nanti ketemu lagi di lokal kalian. Terima kasih sekali ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam, Miss Ati. Ya, Pak Rahmat, saat ini saya sedang melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah selesai melakukan supervisi akademik dan observasi di kelas Bapak Rahmat ya, di Ya. kelas 6. Nah, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik Miss Ati. Alhamdulillah Bapak. Pada percakapan observasi kemarin Bapak ya, kita sudah melihat area pengembangan apa yang ingin Bapak capai. Dan saya juga sudah melihat dan mencatat beberapa hal yang terkait proses pembelajaran saat supervisi atau observasi yang kita lakukan kemarin ya Bapak ya. Betul. Tujuan untuk mengevaluasi ini Bapak, sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Nah, sekarang saya ingin tanya sedikit, boleh Bapak ya? Boleh. Bapak ya, bagaimana Bapak perasaan Bapak saat menjalani observasi kelas 6 kemarin Bapak mengenai pembelajaran matematika tema rasio? Silakan Bapak. Izinkan untuk saja Miss ya. Iya, silakan Pak. Kemarin itu alhamdulillah perasaan saya baik dan senang karena kebetulan siswa juga senang dengan pembelajaran yang sudah diajarkan, karena dengan media pembelajaran Educa Play. Jadi siswa senang, alhamdulillah saya juga jadi senang. Jadi belajar itu jadi menyenangkan seperti itu. Lalu Bapak, apa Bapak itu sudah melakukan atau sudah melakukan sesuatu saat pembelajaran kelas? Apakah sudah sesuai dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Untuk saat ini, alhamdulillah sudah melakukan kegiatan yang sesuai dengan konsep dan langkah pembelajaran yang sudah dibuat, seperti modul ajaran yang sudah dibuat. Dan juga area pengembangan juga, siswa juga menjadi lebih aktif belajar. Terus tujuan pembelajaran juga sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam modul ajaran. Seperti halnya dengan dua tujuan pembelajaran, dengan melihat PowerPoint, siswa itu dapat menganalisis bagaimana tentang konsep rasio. Ya. Kemudian juga dengan kegiatan bermain Educa Play, siswa dapat mengevaluasi
penyajian soal-soal dengan benar seperti itu. Ada 27 pembelajaran nih Pak, yang pembelajaran matematika Bapak ya. Lalu bagaimana nih Bapak menilai diri sendiri Bapak nih dalam proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin? Oh, Ya. kalau Silakan. untuk kemarin itu memang saya kurang maksimal dalam proses penilaian siswanya itu. Kenapa Bapak? Karena pada saat itu memang belum disiapkan rubrik penilaian, jadi sehingga hanya melihat sejauh mana siswa paham, tapi belum melihat bagaimana kayak karakternya seperti itunya sebelum dilihat semua. Minat bakat dari siswa Iya, itu betul. belum ini datanya. Belum. Oke. Kemudian Bapak boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan Bapak ya, waktu saya Pak. Boleh, silakan Mas. Iya Bapak. Jadi pada saat Bapak melakukan pembelajaran, saya mengamati dan mencatat beberapa hal ya Pak. Yang pertama tadi waktu Bapak memberikan pembelajaran tentang materi, di situ saya lihat Bapak anak-anaknya sudah antusias, sudah fokus melihat tayangan yang Bapak tampilkan. Murid juga tadi cukup aktif Pak dalam berkelompok, apalagi di situ ada permainan games EdukaPlay ya Pak ya. Betul. EdukaPlay matematika. Dan kemudian saya lihat juga pada saat tanya jawab pun cukup lumayan Pak. Di sana ada anak-anak aktif dan sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk pada waktu percakapan observasi Pak. Bagaimana menurut Bapak tadi? Saya menilai seperti itu. Menurut saya memang benar adanya, Ya. karena pada dasarnya emang siswa itu sangat senang dengan pembelajaran yang kemarin. Tambah lagi dengan berkelompok yang sesuai dengan kelompoknya itu, mungkin mereka sudah klop dengan kelompoknya. Jadi benar sekali. Namun sedikit Pak, saya melihat ada beberapa hal ya, yang harus dikembangkan agar murid itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Nah, karena tadi Bapak sebutkan ada beberapa murid yang tidak aktif. Nah, kira-kira nih Bapak, apa yang bisa Bapak tingkatkan dalam area pengembangan ini supaya anak itu lebih aktif lagi Bapak dalam pembelajaran, khususnya mungkin pembelajaran matematika ya? Mungkin untuk menjadikan siswa lebih aktif, Ya. saya perlu mengetahui gaya belajar mereka, bagaimana agar itu menyesuaikan dengan kesukaan belajar mereka, seperti misalnya auditori, visual, atau kinestetik sesuai dengan minatnya juga seperti itu bisa. Jadi mungkin dengan hal itu mereka menjadi belajar itu lebih nyaman dan lebih kondusif seperti itu. Berarti kita nanti akan melihat dulu ini yang lebih kuat apa dalam kebutuhan dari setiap murid Bapak ya, dan bagaimana nanti belajar Bapak ya. Apa yang sudah terbayang Bapak? Apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi dari di area performa tadi yang Bapak di area tadi yang kita sebutkan tadi ada minat Bapak Iya. area apa ini ya? Saya akan mencoba untuk pembelajaran diferensiasi Oh, teknis. pembelajaran Jadi dalam kelompok itu mungkin akan dibuat beberapa kelompok dalam bentuk 3 kelompok yang sesuai dengan gaya ataupun minat belajar mereka seperti itu. Ini berarti pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi. Bagus Pak, tetap Bapak ya. Ya, saya sangat mendukung nih Pak. Ya, pembelajaran yang akan Bapak lakukan mengenai mengajar dengan berdiferensiasi sesuai nanti dengan kebutuhan murid ya Pak ya. Betul. Kira-kira nih Bapak, kapan nanti Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Insya Allah secepatnya, Miss. Cepat. Secepatnya Pak, mumpung belum PAS ya. Baik. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Nah, sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Bapak Rahmat, ini juga Sama-sama. pertanyaan saya di sesi pas kelas ini. Mudah-mudahan Bapak ya, nanti kelas Bapak, siswa Bapak akan bertambah lebih aktif lagi pembelajarannya sesuai dengan strategi Bapak akan mengajar. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.